Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kreatif yang budiman, salam jumpa lagi dengan Sabar Waspandi di channel Guru Kreatif. Kali ini kita akan membahas tentang cara belajar IPA secara mandiri di saat pandemi. Meskipun pandemi, sobat tetap bisa berprestasi. Bagaimana caranya? Simak langkah-langkahnya dalam video berikut ini. Cara pertama, harus memiliki cita-cita. Belajar IPA atau mata pelajaran lain harus memiliki cita-cita tertentu, seperti apakah ingin menjadi guru yang tugasnya mencerdaskan kehidupan bangsa, atau ingin menjadi dokter yang bisa menolong nyawa manusia. Mungkin pula ingin menjadi tentara pembela negara tercinta. Dengan cita-cita yang kuat akan menjadi api semangat, karena banyaknya kesulitan yang akan dihadapi seorang siswa dalam belajar. Dengan cita-cita, maka semua kesulitan itu terasa ringan. Cara kedua yaitu menaruh minat terhadap pelajaran. IPA adalah mata pelajaran yang menurut sebagian orang sulit. Namun setelah sobat mengetahui inti pelajaran ini, sobat akan menemukan bahwa IPA sangatlah menarik. IPA berisi fenomena alam yang dekat dengan keseharian kita, seperti sistem reproduksi. Beberapa orang bertanya apa risiko dan manfaat sunat. Ada pembahasan tentang evolusi. Benarkah manusia berasal dari kera? Dan di tata surya yang sering ditanyakan adalah mengapa bintang kejora sebenarnya bukanlah bintang. Semua pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan terjawab secara ilmiah di IPA. Nah, menarik bukan? Langkah ketiga yaitu buatlah kartu istilah penting. Kartu istilah penting merupakan salah satu cara terbaik untuk mempelajari makna kata-kata dalam IPA. Bawa kartu itu dan bacalah di saat senggang, misalnya menunggu jemputan datang, saat di mobil, atau sedang antri, supaya mata tidak lelah juga karena selalu melihat layar HP yang berradiasi. Namun demikian, kartu istilah penting hanya akan membantu jika sobat benar-benar membacanya sekaligus memahaminya. Kartu istilah penting dapat dibuat dengan memanfaatkan buku bekas yang bagian belakangnya masih kosong. Kemudian kita ambil seperti ini. Setelah itu kita lipat dua bagian tengahnya dan diperoleh dua buah bidang yang sama. Kemudian kita buat garis bagian tengahnya tadi yang sudah terlipat, sehingga diperoleh dua bagian yang sama besar. Setelah kita garis, kemudian kita potong jadi dua bagian yang sama besar. Ini sudah menjadi kartu untuk menulis istilah-istilah penting per bab. Sekedar contoh, misalnya di bab 1 subbagian pembelahan sel ada beberapa istilah penting seperti mitosis, meiosis, profase, dan lain-lain. Dari istilah penting ini selanjutnya kita salin dan kita definisikan menggunakan kartu ringkasan. Kita bisa tulis tangan. Bagian pembelahan sel pertama adalah mitosis. Definisinya adalah mitosis adalah tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan dan mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Bisa juga dituliskan sumber rujukannya seperti ini karena siswa perlu literasi ilmiah. Satu kartu ringkasan ini hanya berisi satu definisi. Definisi berikutnya, istilah penting berikutnya kita tulis di halaman selanjutnya. Begitu seterusnya. 4. Pecahkan kata rumit hingga ke akar kata. Sobat mungkin merasa kesulitan membaca istilah IPA. Hal ini wajar, mengingat kebanyakan kosakata dalam IPA diambil dari bahasa Latin. Namun perlu diingat bahwa
Kebanyakan kata memiliki awalan atau akhiran. Memahami awalan dan akhiran yang digunakan dalam suatu kata akan membantu sobat memahami makna kata tersebut. Misalnya, glukosa terdiri dari dua bagian, gluk yang artinya manis dan osa yang artinya gula. Dengan demikian, sobat dapat menyimpulkan bahwa maltosa, sukrosa, laktosa juga merupakan bagian dari gula. 5. Buatlah peta konsep. Membuat peta konsep akan mempermudah sobat menguasai konsep IPA. Setelah memahami konsep tertentu, sobat dapat menggambar keseluruhan proses dan menandai bagian-bagian penting pada proses tersebut. Selain membuat peta konsep sendiri, jangan lupa pelajari peta konsep yang ada di buku materi. Bacalah setiap keterangan pada setiap peta konsep dan hubungkan peta konsep dengan konsep yang tengah Anda pelajari. Sebagai contoh, di kelas 9, Anda akan mulai mempelajari IPA dari bab sel. Bab ini membahas bagian-bagian dan organ yang membentuk suatu sel. Kemampuan menggambar anatomi sel dan menandai bagian-bagiannya akan sangat membantu Anda menguasai materi dan praktekkan cara ini hingga saat ulangan harian tiba dan dapatkan hasil yang lebih memuaskan dibandingkan tanpa menggunakan peta konsep. Ini adalah contoh peta konsep buatan sendiri dan dari buku. Untuk peta konsep buatan sendiri bisa menggunakan pena berwarna. 6. Bacalah buku paket sebelum masuk kelas online. IPA bukanlah mata pelajaran yang dapat dikuasai dalam waktu singkat. Membaca materi sebelum dibahas di kelas online akan membantu sobat memperkirakan konsep yang akan dipelajari. Teks pada buku materi akan memperkenalkan berbagai konsep dalam bab, dan sobat dapat mengajukan pertanyaan terkait konsep yang telah dibaca. Bacalah terlebih dahulu daftar isi untuk mengetahui bab yang harus dibaca sebelum kelas dimulai. Kemudian buatlah catatan terkait materi dan siapkan pula pertanyaan untuk diajukan di kelas online. Langkah ke-7, gunakan jembatan keledai. Jembatan keledai atau mnemonik bisa sangat membantu saat mempelajari IPA. Misalnya, buatlah jembatan keledai untuk mengingat urutan pembelahan mitosis. Kalimat seperti Pak Mehmet anaknya 3 bisa sangat membantu sobat untuk mengingat pembelahan sel mitosis, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase dengan mudah. Langkah ke-8, jawab pertanyaan di akhir setiap bab. Buku paket IPA menyertakan pertanyaan terkait materi di akhir bab. Pertanyaan tersebut dapat membantu sobat menguatkan kembali pemahaman terkait konsep yang tengah dipelajari. Tandai pertanyaan yang sulit dijawab, lalu baca kembali bab yang membahas pertanyaan tersebut. Jika sobat benar-benar kesulitan menjawab pertanyaan tertentu, berkonsultasilah dengan guru atau teman sekelas melalui grup diskusi di portal belajar atau di grup WA. Latihan menghadapi ujian akhir semester. Sebelum ujian akhir semester, ujilah kemampuan sobat dengan menjawab pertanyaan ujian tahun sebelumnya. Pelajari ujian semester tahun-tahun sebelumnya untuk memperkirakan pertanyaan yang akan keluar saat ujian. Menjawab pertanyaan dari ujian lampau akan membantu Anda menemukan topik apa saja yang telah Anda kuasai dan topik yang masih perlu Anda pelajari. Dan jika Anda beruntung, beberapa soal tahun-tahun sebelumnya akan keluar pada tahun ini. Tips perluasan wawasan IPA. Kunjungilah berbagai situs di internet untuk membantu sobat belajar. Perhatikan masalah dunia terkini untuk mengetahui berbagai penemuan terbaru. Dengan demikian, sobat pun akan semakin tertarik untuk mempelajari IPA. Menonton berita dan membaca koran atau majalah ilmiah akan membantu sobat mempelajari IPA lebih dalam dan lebih luas. Setiap hari tercipta teknologi baru di dunia seperti kemajuan di bidang cloning. Soal mengenai teknologi baru tersebut mungkin akan muncul dalam ujian. Demikian saja tutorial tentang cara belajar IPA
secara mandiri di saat pandemi. Semoga membawa manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf untuk kekurangannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk memperoleh video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.